Halo Fisika Mania, selamat berjumpa kembali. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur tegangan dan arus listrik. Nah, tegangan listrik itu bisa diukur dengan voltmeter, sedangkan arus listrik bisa diukur dengan ampermeter. Nah, nanti saya jelaskan secara tuntas. Nah, yang pertama ini kita bahas dulu untuk voltmeter. Voltmeter itu memiliki bagian-bagian, antara lain ada skala di sini. Ini ada skala atas, ada juga skala bawah. Skala ada yang bernilai negatif, ada juga yang bernilai positif. Negatif itu kalau misalnya kutub terminalnya terbalik, jarum bukan menyimpang ke kanan, nanti bisa menyimpang ke kiri. Nah, terus kemudian ada batas ukur di sini warna merah. Ini terminal warna merah, ini menunjukkan batas ukur. Jadi kalau yang kiri ini menunjukkan batas ukur 3 volt yang dipakai, sedangkan yang kanan itu adalah 15 volt. Nah, sedangkan yang kiri sendiri yang berwarna hitam itu adalah terminal negatif. Terminal negatif ini semacam ground daripada voltmeter, setara dengan potensial 0 volt. Nah, hasil ukur tegangan itu bisa dirumuskan seperti ini, yaitu skala yang ditunjuk jarum dibagi dengan skala maksimum dikalikan batas ukur tegangan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, kalau kita mau mengukur tegangan dengan menggunakan voltmeter, misalnya kita mengukur tegangan ujung-ujung hambatan ini berapa dengan menggunakan voltmeter, maka voltmeter ini harus kita paralel dengan hambatannya atau resistornya. Kemudian resistor ini harus dihubungkan dengan sumber tegangan, dan sumber tegangannya tentu saja harus baik ya. Tidak harus baru, tapi masih ada tegangannya. Nah, sekarang kalau kita membaca berapa hasil bacanya, ini kalau jarum menunjukkan skala ini. Kalau ini menggunakan batas ukur 3 volt, sebaiknya kita baca langsung skala yang bawah ini, karena yang bawah ini skalanya maksimum mentok sampai 3 volt sesuai dengan batas ukur yang dipakai. Jadi kita bisa langsung membaca sebenarnya ini ya. Jadi kalau kita lihat, ini yang skala bawah 0, 1 volt, 2 volt, 3 volt gitu ya. Berarti kalau begitu satu strip ini harganya adalah 0,2 volt. Jadi kalau ini 2 berarti ini 2,2 volt, yang ini berarti 2,4 volt. Jadi hasil ukur dari tegangan pada resistor ini adalah 2,4 volt. Jadi kalau kita pakai rumusan tadi, yang ditunjuk jarum ini adalah 2,4 dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas ukurnya, yaitu 3 volt. Ketemu 2,4. Berarti bisa langsung dibaca untuk skala bawahnya ya. Tapi bolehkah kita membaca skala atas? Ya boleh aja, nggak ada yang larang, nggak masalah. Kalau kita baca skala atas, berarti lihat yang atas ya. Ini 10. Habis 10, kok ini 15? Berarti satu strip ini nilainya 1. Berarti ini kan 11. Skala atas ya. 11, 12. Nah ini 12. Setelah 10, 11, 12. Jadi kalau begitu, kalau membaca skala atas, 12 dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan 3. Karena di sini batas ukurnya menggunakan 3. Jadi kalau kita hitung di sini 12 per 15 kali 3, itu sama saja hasilnya 2,4 volt. Jadi kita bisa menggunakan skala yang bawah, juga bisa menggunakan skala yang atas. Suka-suka aja. Tapi kalau misalnya kita memasang voltmeternya, jangan sampai terbalik ya. Kalau ini terminalnya terbalik, nanti jarum bukan menyimpang ke kanan, tapi menyimpang ke kiri, berarti menunjukkan tegangan yang negatif gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, sekarang saya beri contoh soal yang kedua. Nah, ini ada resistor yang mau diukur berapa tegangan pada ujung-ujungnya dengan menggunakan baterai yang cukup banyak di sini ya. Jadi baterainya saya lihat di sini ada 5. Berapa tegangan pada ujung-ujung resistor ini? Kita lihat, jarum voltmeter ini menunjuk angka berapa. Dan lihat juga batas ukur yang dipakai itu berapa. Nah, karena pakai batas ukur 15 volt, sebaiknya itu pakai skala yang atas. Loh, ini langsung terbaca nanti hasilnya. Jadi kalau kita lihat habis 0, ini 5, terus ini 10. Berarti kalau begitu yang ditunjuk jarum berapa? Habis 5, 6, terus 7. Berarti tegangannya 7 volt itu. Tapi kalau pakai rumus umum tadi kan gini,
berarti yang ditunjuk jarum 7 dibagi skala maksimumnya 15 dikalikan dengan batas ukur 15, ya tetaplah hasilnya 7 volt. Jadi langsung bisa kebaca gitu. Tapi hati-hati kalau menggunakan skala yang bawah. Bukan berarti skala bawah ini nggak boleh dipakai. Boleh. Misalnya saya pakai skala bawah, berarti ini skala maksimumnya kan 3 di sini. Berarti yang ditunjuk jarum berapa? Ah, hati-hati di sini. Habis 0, 1, terus kemudian 2. Berarti harga satu strip itu berapa? Harga satu strip itu berarti 0,2. Jadi ini bacanya 1,2, yang ini adalah 1,4 gitu. Kan habis 1,4, 1,6, 1,8, terus kemudian 2. Jadi kalau begitu yang ditunjuk jarum untuk skala bawah ini adalah 1,4 dibagi skala maksimumnya 3 dikalikan dengan batas ukurnya adalah 15. Jadi kalau kita hitung ya tetap hasilnya nanti adalah 7 volt. Seperti yang atas. Begitu, sama saja sebenarnya. Nah, sekarang kita membahas ampermeter ya. Lihat ampermeter di sini memiliki skala bawah dan atas. Dan ini juga ada skala yang negatif. Kalau misalnya arusnya kebalik itu bisa menyimpang ke sini jarumnya, bukan menyimpang ke kanan dari 0 ya, tapi dia menyimpang ke kiri. Nah, ini arus yang negatif, yang itu arus yang positif. Nah, terus kemudian di sini ternyata ampermeter ini memiliki batas ukur 0,6 ampere kalau menggunakan terminal merah yang kiri. Tapi kalau menggunakan terminal merah yang kanan itu batas ukurnya menjadi 3 ampere. Artinya ampermeter ini bisa mengukur arus hingga 3 ampere. Nah, terus kemudian di sini adalah terminal yang negatif. Nah, terus kemudian kalau hasil ukur arusnya ya sama seperti rumus voltmeter tadi, yaitu skala yang ditunjuk jarum berapa dibagi skala maksimum dikalikan dengan batas ukur arusnya yang dipakai. Kalau kita mengukur arus dengan menggunakan ampermeter, maka wajib ampermeter itu diseri dengan resistornya. Jadi ini resistornya diseri ya. Ampermeternya diseri dengan resistor. Nah, lihat ini kutub positif dihubungkan dengan kutub positif. Nah, ini kutub negatif baterai dihubungkan dengan negatif. Nah, kalau jarum menunjukkan skala seperti ini, maka berapa arus yang mengalir dalam resistor ini? Kita bisa baca kalau menggunakan ini skala yang 0,6 kan skala bawah ini. Sebaiknya dibaca yang bawah aja. Jadi kalau kita baca ini kan 0, ini 0,2. Berarti kalau begitu satu strip itu harganya berapa ya? Yang ini berapa? Yang ini kan 0,1 berarti ya. Nah, ini 0,1. Habis 0,1 berarti ini apa? 0,12. Ini kan 0,141618 ya kan? Terus 0,20 di sini ya. Jadi satu strip ini harganya adalah 0,02. Jadi ini 0,10. Nah, ini 0,12. 0,14 gitu harganya. 0,16, 0,18, 0,20 kan. Jadi yang ditunjuk jarum ini adalah 0,12. Iya. Jadi kalau kita lihat 0,12. Pakai apa bacaan tadi? Pakai skala bawah ya. Jadi kalau kita pakai rumus ya 0,12 bagi 0,6 skala maksimum dikalikan dengan 0,6 sebagai batas ukur. Ya tetap hasilnya 0,12. Makanya kalau kita baca yang skala bawah sesuai dengan batas ukur yang dipakai, langsung bacanya. Jadi habis 0,10, 0,12. Nah, tapi kalau kita membaca pakai skala yang atas bukan berarti tidak boleh, gak masalah. Berarti kalau ini 0, ini 1. Berarti yang di sini kan setengah loh. Nah, habis setengah berapa? Kan 0,6. Kan 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10 gitu kan ya. Jadi ini 0,5, 0,6. Yang ditunjuk jarum 0,6 dibagi skala maksimum, tapi skala yang atas. Bagi 3. Dikalikan dengan batas ukur yang dipakai. Nah, ini selalu dikalikan batas ukur yang dipakai.
Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 0,12 ampere seperti yang bawah ya hasilnya. Jadi artinya kita boleh membaca skala bawah maupun atas sama saja. Tapi saran saya adalah bacalah untuk kasus ini bacalah skala bawah karena langsung bisa dibaca hasilnya. Karena apa? Terminal batas ukur yang dipakai adalah 0,6 ampere. Begitu. Mudah sekali ya.